warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Bu Rini absen dulu ya. Kelas 5 jumlahnya 11 anak. Apakah hari ini ada yang tidak berangkat? Berangkat semua ya? Oke, alhamdulillah berangkat semua. Semua dalam keadaan sehat. Kemudian coba Bu Rini mau periksa kebersihan. Lihat kanan kiri kalian, di samping ataupun di bawah meja kalian ada sampah atau tidak? Oke, tidak ada sampah ya. Karena pepatah Islam mengatakan an-nadhofatu minal iman. Kebersihan itu sebagian dari iman. Oke, untuk memulai kegiatan pagi hari ini alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Untuk Mas Febi silakan dipimpin maju ke depan kelas. Oke, yuk. Wahidun satu, isnaini dua, salah satun, tiga, arba'atun, empat, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya robbal alamin. Oke, terima kasih Mas Febi, silakan kembali ke tempat. Anak-anak, pada pagi hari ini Bu Rini akan menyampaikan materi tentang ibadah haji. Kemarin sebelum pertemuan hari ini kita sudah belajar tentang ibadah kurban, betul ya? Selain itu ada pengertian ibadah haji. Kita ingat-ingat lagi, apa itu ibadah haji? Haji itu apa? Berkunjung ke Mekah. Tujuannya apa Mas Ainun berhaji itu? Oke, ada yang tahu tujuan dari berhaji? Oke, mendekatkan diri kepada Allah. Dan haji itu merupakan rukun Islam yang keberapa? Yang kelima. Oke, bagus sekali. Kemarin materinya tentang ini materi kita tentang ibadah haji, ya. Sebelumnya
kalian harus mengetahui tujuan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama, peserta didik mampu mengetahui ketentuan-ketentuan ibadah haji, apa saja rukun haji, kemudian syarat-syarat orang yang mau berhaji kalian harus tahu. Yang kedua, peserta didik menjelaskan tata cara pelaksanaan haji. Pertama, mereka harus ngapain dulu sampai mereka kembali ke negaranya masing-masing. Selanjutnya, dapat menyebutkan hikmah ibadah haji. Dan yang terakhir, peserta didik mampu menunjukkan sikap peduli, rela berkorban, dan semangat dalam beribadah. Itulah poin-poin yang akan kita lalui pada pagi hari ini. Nah, sebelumnya Bu Rini mau bertanya dulu, apakah kalian pernah melihat keluarga atau tetangga kalian melaksanakan ibadah haji? Pernah, ada yang pernah, ada yang belum. Kemudian, bagaimana perasaan kalian ketika melihat saudara kalian berangkat haji? Perasaannya gimana kalau melihat mereka berangkat? Senang? Senang atau sedih? Senang. Kemudian, apakah kalian juga ingin berangkat ke tanah suci? Pengen nggak? Pengen. Kalau mau ke sana, kalian harus mengetahui tata cara pelaksanaan ibadah haji. Sudah tahu belum tata cara pelaksanaannya? Apa-apa yang harus kalian lakukan dalam haji tersebut? Belum? Belum. Oke, maka itu kita pelajari yang pertama. Perhatikan PowerPoint yang ada di depan kalian di tanah suci atau ke Mekah. Tujuannya apa? Untuk menghapus dosa dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Nah, rukun-rukun. Kalau Mas Febi pengen berangkat haji, harus tahu rukun-rukunnya seperti apa. Yang pertama, tolong dibacakan Mas Chandra. Yang pertama niat ihram. Yang kedua, wukuf di Arafah. Yang ketiga, tawaf ifadah. Yang keempat, sa'i. Dan yang kelima, tahallul. Dan yang terakhir ada tertib. Nah, kemudian ini syarat-syarat wajib haji. Satu, Mas Febi harus beragama Islam. Kedua, Mas Febi harus balik dulu. Yang ketiga, berakal sehat. Yang keempat, merdeka, bukan seorang budak. Dan yang terakhir adalah mampu, baik secara fisik maupun finansial. Mbak Novi mau berangkat haji harus mengetahui tata caranya. Yang pertama adalah ihram. Ini adalah gambaran orang yang berihram. Nah, berihram ini dilakukan di mikot atau tempat yang sudah ditentukan. Kalau laki-laki menggunakan 2 helai baju atau menggunakan 2 helai kain yang berwarna putih. Kalau perempuan seperti ini bentuknya. Dan ketika berihram, wanita dan laki-laki itu dilarang. Apa saja dilarang? Yang dilarang pertama adalah memotong kuku. Orang yang berihram tidak boleh memotong kuku. Selanjutnya tidak boleh pakai wangi-wangian. Kemudian dilarang untuk berburu. Kamu lihat kelinci diburu, itu tidak boleh. Kemudian menikah dan melakukan hubungan suami istri. Kalau salah satu dilanggar, kalian akan mendapatkan dam atau denda. Ya, kalau kamu melanggar ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan ini. Selanjutnya yang kedua adalah wukuf di Arafah. Wukuf adalah kegiatannya berada di Bukit Arafah, memperbanyak doa dan berzikir. Kemudian mabit di Musdalifah. Mabit itu artinya bermalam atau beristirahat di Musdalifah sambil mengumpulkan beberapa batu atau kerikil yang akan dilemparkan pada pagi harinya, yaitu jumroh. Oke, yang keempat adalah lempar jumroh. Nah, jumroh yang pertama dilemparkan adalah jumroh akobah. Nih, kegiatannya seperti melempar kerikil ke tiang-tiang yang sudah ada di Mekah sana pada tanggal 10 Zulhijjah. Kegiatan lempar jumroh ini sebagai lambang atau simbol perlawanan manusia, atau dulu adalah nabi kita, Nabi Ibrahim, untuk menghalau godaan dari syaitan. Yang keempat adalah tahallul. Ini setelah semua rangkaian kegiatan haji sudah dilakukan, kemudian tahallul atau memotong sebagian kecil atau beberapa rambut
kepada kepala jamaah haji. Dan yang keenam adalah menyembelih hewan kurban, dilakukan pada tanggal 10 Zulhijjah. Ini juga meneladani kisah Nabi Ibrahim yang ketika itu mau menyembelih siapa? Mas Reza, Nabi Ibrahim mau menyembelih siapa dulu? Kok bisa-bisanya ada ibadah kurban di dalam haji ini? Nabi Ibrahim mau menyembelih siapa, Mas Novan? Nabi Ismail yang merupakan adalah putranya, tapi diganti biri-biri oleh Allah. Selanjutnya adalah tawaf ifadah. Tawaf itu mengelilingi Ka'bah sebanyak berapa kali, Mas Tara? 7 kali putaran. Bagus sekali. Kemudian ada lagi ketika kamu bertawaf, itu kamu membaca kalimat talbiyah. Sudah pernah mendengar kalimat talbiyah? Dengarkan kalimat talbiyah tersebut. Baca bersama-sama tadi ya, bacaan kalimat talbiyah kalian sudah mendengarkan bersama-sama. Wahid isnain salas, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Nah, itu dibacakan selama kalian berputar-putar di Ka'bah atau namanya tawaf. Nah, ini kemudian hikmah ibadah haji. Kamu melakukan ibadah haji, yang kamu dapatkan yang pertama, meningkatkan ketakwaan kepada Allah, kemudian membentuk kesabaran, ketaatan dan persaudaraan antar umat Islam, mengenang perjuangan Nabi Ibrahim dan keluarganya. Itu adalah beberapa hikmah ibadah haji. Nah, selanjutnya kegiatan kalian adalah membuat proyek tentang tata cara pelaksanaan ibadah haji. Tadi yang sudah dijelaskan, pertama kita harus berihram, selanjutnya kita harus melakukan apa dan apa lagi. Kalian akan berini bagi menjadi 3 kelompok. Yang tadi sudah berini bagi ya, silakan menuju ke kelompoknya masing-masing. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Sekarang silakan bergegas menuju ke kelompoknya masing-masing. Oke, silakan kalian mengeluarkan bahan-bahan dan alat-alat yang sudah Bu Rini sampaikan minggu lalu. Ada lem, ada penggaris, ada gunting, dan ada papan atau kardus ini ya. Nah, Bu Rini akan membagikan LKPD. Tolong nanti ketua kelompoknya membagi, ada yang mengerjakan LKPD langkah-langkah ibadah haji dan ada yang menggunting-gunting. Semuanya harus bekerja sama ya. Ini kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Silakan dikerjakan sesuai instruksi yang sudah ada di LKPD-nya. Nah, ini ada yang mengerjakan ini. Nah, ini ada ini, kalau ini di sini. Iya Bu, aku sekalian. Oke. Ya, silakan. Iya, boleh, terserah bebas mau yang ini atau yang ini. Ini silakan nanti diisi berdasarkan ihram. Apa itu ihram? Silakan kamu bisa ambil di, nah bisa cari di sini. Nah, di sini
we